Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, Bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Anak-anak, tumbuhan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara alami artinya dilakukan oleh tumbuhan sendiri tanpa bantuan manusia, yaitu dapat dilakukan dengan cara 1. Dengan biji, 2. Dengan umbi, 3. Dengan tunas, dan yang keempat dengan spora. Sedangkan perkembangbiakan dengan cara buatan artinya proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, yaitu dengan cara 1. Mencangkok tanaman, 2. Stek tanaman. Anak-anak, berikut ini perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, yaitu apel. Pohon apel dewasa menghasilkan bunga, kemudian bunga akan mengalami penyerbukan dan terbentuklah buah apel kecil. Lalu buah apel kecil terus tumbuh menjadi buah apel yang besar yang di dalamnya terdapat biji. Lalu biji apel ditanam dalam tanah akan tumbuh tanaman baru. Kemudian tanaman baru akan tumbuh menjadi pohon kecil, lalu pohon kecil akan tumbuh menjadi pohon apel dewasa dan berbuah. Selain apel, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, yakni jeruk, mangga, semangka, dan lain-lain. Anak-anak, berikut ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Adapun tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu bambu, cocor bebek, pisang, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak, ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi adalah akar atau pangkal batang yang menjadi besar dan berisi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang. Umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Setelah umbi batang membesar, akan diambil sebagai sumber makanan manusia. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Umbi akar, wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Akar pada wortel dan singkong akan membesar berisi cadangan makanan. Setelah umbi akar membesar akan diambil oleh manusia sebagai sumber makanan. Umbi lapis.
Lapisan-lapisan pada bawang merah disebut umbi lapis. Di tengah lapisan umbi lapis terdapat siung. Siung yang bagus akan menghasilkan umbi lapis yang lebih banyak. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora berbentuk bintik-bintik hitam di bagian belakang daun. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus sehingga dapat diterbangkan angin dengan mudah. Adapun tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Anak-anak, berikut adalah perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, yaitu mencangkok tanaman. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit dahan dan membungkusnya dengan sabut kelapa atau plastik yang terlebih dahulu diisi tanah. Nantinya bagian yang terbungkus itu akan ditumbuhi akar, kemudian dipotong dan ditanam di tanah sebagai tanaman baru. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara cangkok adalah tumbuhan buah-buahan berkayu seperti jeruk, mangga, dan jambu. Selain mencangkok, ada juga perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, yaitu menyetek. Menyetek atau stek adalah memisahkan atau memotong bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, atau tunas untuk ditanam menjadi tumbuhan baru. Setelah dipotong, bagian itu selanjutnya akan ditanam sehingga terbentuk akar baru. Contoh tumbuhan yang bisa distek akar adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Stek batang bisa dilakukan pada tumbuhan singkong, mawar, dan sirih. Stek daun bisa dilakukan pada tumbuhan begonia dan cocor bebek. Sedangkan stek tunas bisa dilakukan pada tumbuhan tomat. Untuk lebih memahami materi, yuk kita latihan soal.